Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai dasar kajian kita malam hari ini, surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat ke-180, halaman 174 di Quran pojok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan milik Allah Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Fad'uuhu biha, maka berdoa, bermohonlah kamu kepadanya Allah itu biha, dengan nama-namanya itu. Wadaruhu, dan biarkanlah tinggalkan orang-orang yang yulhidun, orang-orang yang menyimpangkan arti nama-nama Allah tersebut. Sayujzauna, akan dibalasi mereka nanti makanu ya'malun, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikian kira-kira terjemah. Bapak-bapak dan ibu yang berhadir, semalam kaji itu di antara ada dalam memohon meminta kepada Allah mengangkat dua tangan. Mengangkat dua tangan itu pertanda kita mau minta. Kita memang memohon atau berdoa, sehingga ditadahkan tangan kaki. Sekaligus agar kita fokus dengan mengangkat tangan itu, jadi kita fokus, terpusat pikiran kepada apa yang sedang dilakukan. Dan ada sekian hikmah-hikmah, fadilah-fadilah, keutamaan lain daripada mengangkat tangan. Itu semalam kaji kita. Di samping kita menghadap kiblat sebagai penghormatan kita, pengakuan kita, pemuliaan kita kepada kiblat. Maka termasuk adab ketika berdoa menghadap kiblat kalau memungkinkan. Sebab ketika masuk WC tidak boleh kita menghadap kiblat. Masuk WC, jadi ada momen tertentu yang tak mungkin kita menghadap. Nah, malam ini kita sambung, saya lanjutkan, namanya bertawassul, berwasilah di dalam berdoa, agar doa kita terbantu dan dijuluk rahim. Terima kasih sampai dan dituju tercapai. Namanya bertawassul, berwasilah. Dan wasilah, wasilah, waw sin ya lam tama buta
waw sin ya lam tamruta wasilah. Al-wasilah diterjemahkan kepada wasilah itu adalah hal yang dapat menyampaikan, hal yang dapat menyampaikan sesuatu serta mendekatkan kepada sesuatu yang kita inginkan. Hal yang dapat menyampaikan serta dapat mendekatkan kepada sesuatu yang kita inginkan, yang kita maui, yang kita tuju. Namanya wasilah. Dan wasilah itu bisa kita terima dengan jalan, sarana. Tiba di ambil buah, kita berwasilah dengan galak, panjolok. Sebab dengan adanya penjolok atau galak bisa mengantar kita sampai kepada buah yang kita ambil. Tiba-tiba barang bandar, wasilah yang kita pakai betul batang kerambil sehingga sampai kita ke sebarang. Ibu ada sebarang. Itu namanya berwasilah. Jadi bertawassul artinya mengambil, memakai suatu jalan, suatu sarana yang dapat mengantarkan kita atau menyampaikan kita kepada yang kita inginkan. Habis itu kita berdoa agar doa kita mengabul, dijawab, diperkenan Allah. Kita bertawassul, berwasilah. Andaikan kita inginkan mengambil buah itu tinggi, maka supaya kita bisa sampai, kita pakai. Ada kita pakai sarana supaya dapat buah itu galak, penjolok. Tiba-tiba doa, namanya berwasilah, bertawassul dengan nama-nama Allah. Itu satu. Di dalam berdoa ada 6 tawassul wasilah yang dibolehkan bahkan disunnahkan agar cakup dan dimaksud sampai dan diamal pecah dan dijuluk karare. Kok dipanggil tetap semua digali ayat ibu. Pertama berwasilah dengan nama-nama Allah. Ayat kita baca. Kalau terbuka ayatnya kita baca. Kalau terbuka ayatnya kita buka. Walillahi, milik Allah, punya Allah, atau Allah memiliki, Allah mempunyai al-asma'ul husna, nama-nama yang terindah dalam sampai kepada puncak keindahan, namanya husna. Kalau ahsan lebih baik, lebih indah, lebih bagus. Tapi kalau husna di atas itu tidak ada yang seindah, sebaik, sebagus itu, namanya husna. Husna. Jadi kalau al-asma, nama-nama yang terindah, terbaik, terbagus, dan tidak ada yang melebihi keindahan, kebagusan nama-nama itu. Dan Allah memiliki itu, memiliki nama-nama. Nama-nama Allah 3. Yang pertama, nama-nama Allah yang diturunkannya dalam kitab suci atau dalam hadis-hadis Rasul, bertebaran dalam kitab suci nama-nama Allah, biasanya di ujung-ujung ayat. Kemudian nama-nama yang Allah ajarkan kepada orang-orang tertentu, seperti kepada rasul-rasul,
yang tidak diajarkan kepada orang kebanyakan. Yang ketiga, nama-nama Allah yang hanya Allah yang tahu. Awis ta'thar bihi fi ilmil ghaibi indak, yang hanya Allah saja yang tahu. Tiga nama Allah. Aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Tiga itu nama yang tercantum dalam Al-Quran, nama yang diajarkan kepada orang-orang tertentu, hamba-hamba tertentu, dan nama hanya Allah saja yang tahu. Nah, Allah memiliki nama-nama itu. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Nah, mari kita cermati satu-satu. Fa, maka oleh sebab itu, maka oleh sebab itu, ud'u, berdoalah kamu, bermohonlah kamu, kepadanya Allah. Itu Allah yang memiliki al-asmaul husna, biha, dengannya nama-nama itu. Tolong melihat, Allah mempunyai nama-nama yang sangat indah. Maka oleh sebab itu, berdoa, memohon, memintalah kamu kepada Allah yang memiliki nama-nama yang sangat indah itu, biha, dengan memakai, dengan pergunakan nama-nama itu. Jadi jadikanlah nama-nama Allah itu sebagai sarana untuk meminta. Biha itu dengan itu alat. Nah, alat. Dengan memakai, dengan mempergunakan nama-nama Allah itu, berdoa itu. Itu yang tawassul. Itu yang pertama. Maka kalau kita bertawassul, meminta, memohon kepada Allah dengan nama-nama Allah, itu mau tidak mau dan harus wajib. Sabarnya hendaknya berdoa gitu. Itu selaku hamba wajib mengenal siapa pencipta itu. Namanya ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Bahkan populer awaludin ma'rifatullah. Awal mula, pokok pangkal di dalam beragama mengenal Allah. Mengenal Allah pertama dengan nama-namanya, karena Allah telah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui nama-namanya. Makin kita ketahui nama-nama Allah, makin kenal kita siapa Allah. Makin tak tahu kita nama-nama Allah, makin tak kenal kita dengan Allah. Bukan apa nama Allah, bukan memajang nama-nama Allah. Bukan lo tak boleh nak kasih mengenal Allah. Nama-nama Allah itu pelajari, pahami, hayati, renungkan sampai lo tak buat dulu. Kamu buat sedikit. Tuh, kalau apa biasa. Lalu kasetnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Asal mana? Tapi belum kenal dengan Allah. Kalau hanya seperti itu, pelajari, pahami, renungkan, hayati. Apa di balik nama? Baru kita kenal. Dan Allah juga mempunyai sifat-sifat yang tinggi, yang agung, yang mulia. Kalau kita lah kenal Allah melalui nama-namanya, mengenal Allah itu kan melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya, melalui ayat-ayatnya yang tertulis, namanya ayat-ayat Qur'aniyah, dan melalui ayat-ayat yang tertulis kauniyah, alam semesta itu ayat yang tertulis.
Kalau ayat yang tertulis Quran. Kalau yang tertulis alam. Alam semesta menjadi tanda. La ayatin liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin, menjadi tanda. Ayat-ayat itu tanda yang menunjukkan betapa kebesaran, keagungan, kemuliaan, keesaan dan kematian Allah bagi orang yang punya kincir-kincir. Tahu kalau kincir-kincir? Hah? Tidak jalan kincir-kincir berjalan kemana kan? Itu kincir-kincir. Ulul albab. Sama albab pun lubun itu inti, lub inti. Jamaknya albab. Jadi ulul albab orang yang punya inti pikiran yang bersih, yang jernih. Bahasa waktu itu kecil-kecil. Yang arti kecil berjalan. Nggak bakal kau nampak gitu. Itu ayat. Jadi mengenal Allah melalui nama-nama, sifat-sifat, ayatnya yang tertulis dan yang tertulis dalam semesta. Setelah kita paham nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, lalu sabuilah nama Allah ketika berdoa. Cocokkan nama Allah itu dengan doa itu. Contoh. Seperti doa Nabi Ibrahim contohnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Innaka antas samiul alim. Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Taqabbal minna, terimalah analah kami kerajaan Kau, ya Allah. Sebab analah kami kerajaan Kau adalah perintahmu meninggikan pondasi Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal Ismail. Ketika Nabi Ibrahim dengan putranya meninggikan qawaid sendi. Qawaid. Karena ketika terjadi banjir bandang di zaman Nabi Nuh, hilang Ka'bah. Di zaman Nabi Ibrahim suruh meninggikan. Itu perintah Allah. Setelah selesai apa dan anak bekerja dibantu oleh Jibril, berdoa taqabbal. Ya Allah, taqabbal, terimalah minna, terimalah kerja kami, amalan kami yang telah Kau perintahkan. Innaka sami', Engkau Maha mendengar doa kami, permohonan kami, dan Engkau mengetahui kerja kami. Engkau Maha mendengar. Kamu apa ini? Mendengar suara. Engkau Maha mendengar doa kami, permintaan kami, permohonan kami, dan Engkau mengetahui kerja kami. Kerja kami dah selesai, kami meninggikan pondasi. Itu yang bisa kami kerjakan. Lah kami kerahkan segenap tenaga, potensi yang kami miliki, bersungguh-sungguh kami mengerjakannya. Untuk itu kok kabar ajo atrimoan. Ini kalau kita kabar doa ajo doa Nabi Ibrahim, bersungguh-sungguh kita beramal. Bagaimana mengerahkan segenap potensi yang kita miliki, baru kita terima oleh Allah. Kan kami dalam kompet dalam kerja, aku nak bisa kena kerjakan taqabbal. Alif, engkau tahu bahasa kami lah begitu. Kami berusaha. Ini tak mau kemayah sen. Tahu kemayah? Karena dia sekolah tadi beda sen. Kemayah. Dan lagi yang menjamakan banyak kalau itu. Namo disebut oleh Nabi Ibrahim Samia.
wa tub alaina innaka antas at-tawwab. Terimalah taubat kami. Anu Allah yang cocok itu. Engkau Maha penerima taubat. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Engkau Maha penerima taubat dan engkau Maha penyayang. Kenapa engkau Maha penerima taubat dan engkau penyayang? Lantaran engkau penyayang lah engkau penerima taubat. Itu kan. Tunggu contoh. Nabi Nuh adalah model. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Minta ampunlah kamu kepada Allah. Kecil Nabi Nuh kepada umat. Allah itu Ghafar, Maha menutupi semua salah dan dosa, semua kejelekan dan keburukan. Disebut nama Allah Ghafar, berarti ya Ghafar, ampunilah segala salah dan dosa kami. Jangan sampai kau tidak bertemu oleh hidupku, tidak bertemu oleh hidupku. Di mana letak nak bertemu oleh hidupku? Itu kami minta dulu. Terang kamu. Betul. Anak kita baca ya basit, ya habib, ya sabur. Ambo ingin berbini tapi tak nampak orang, tak cocok. Tak cocok. Sebab habib itu yang meninggal. Ya Maha meninggal. Basit yang Maha mengamparkan. Anak kita minta Ambo ingin kawin, anak orang nampaknya. Anak cocok antara doa jo nak mau. Awas sakit pari. Paling kalau doktor hati pas. Apa? Wah, ujang mencari nenek-nenek apa? Hah? Cocokkan nama Allah itu berbeda, tak? Nak pasti lobo orang kan pas. Berdoa harus sekufur tadi. Cocok. Terus satu namanya bertawassul dengan nama Allah. Sebut nama Allah. Contoh-contoh dalam Quran banyak. Tidak dipupuh nama Allah. Aku satu waktu membuang-buang uji, membuang peluru, atau sifat-sifat Allah. Karena Allah juga mempunyai sifat-sifat yang mulia, yang tinggi, yang agung. Ya. Maka sebut pula ketika berdoa sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah kita dah tahu. Dan kita lah pelajari di antaranya Subhana, Maha Suci. Sehingga ketika kita berdoa supaya diselamatkan dari neraka, Subhanaka faqina. Atau doa Nabi yang terkenal setelah innaka hamidum majid sebelum assalamualaikum, Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan wa tawaffani idza alimtal wafata khairan. Dan seterusnya. Ya Allah, ilmumu menjangkau, meliputi segala kegaiban. Ilmu sifat Allah, mengetahui sifat Allah. Kudratika, kekuasaanmu itu sifat Allah. Kudrah, sifat Allah kudrah. Allah punya sifat ilmu, ilmun, mengetahui. Dia punya sifat kudrah. Kita ada Nabi, Allahumma ya Allah, dengan ilmumu yang menjangkau segala kegaiban dan dengan kudrah kuasamu atas semua makhluk, hidupkanlah aku. Jika menurut ilmumu hidup itu baik untukku, karena kau kuasa untuk itu seni doang. Berdoa aku seni itu dan jaga dari orang menjaga berkuasa. Itu orang jaga. Orang jaga aku dua temalu, sampai kita dulu lah. Kita minta
Dia duri ke pulau-pulau. Tidak berseni. Orang Minang berseni. Jalan saya kalau orang pelampe sedih. Yang kurang pelampe bersembilan. Jalan orang pedo meneki, menurut menetang, menelek berseni. Jangan sudah tidak ada basa-basi. Jangan kalau itu menjalankan kamu. No tagangnya, hello, kanduannya, pada nanti ya, putrinya, nanti ya, putri bikin dia. Berdoa berseni, tak mau tiba-tiba lepas tu. Dapat jenggo sana, betul. Kena ada seni kan? Cuba simak. Masih lain kan? Masih lain? Dari mana? Allahumma. Kan itu doa. Allahumma bi ilmikal ghaib. Ya Allah, melalui atau dengan ilmumu yang menjangkau segala kegaiban. Itu sifat Allah, ilmu. Wa qudratika, dan dengan kudrah kuasamu atas segala makhluk. Dua sebenarnya ilmu je, kudrah. Ahli, hidupkanlah aku. In alimtal hayat akhir, jika engkau berdasarkan ilmumu hidup itu bagus untukmu karena engkau kuasa itu. Kenapa kita sampai nama Allah ilmu? Karena baik buruk itu, elok rancak itu Allah lebih tahu daripada kita. Kalau tentu mati capek itu rancak itu. Kalau tentu tuh itu rancak itu. Apa tu? Salah Allah. Ya Allah, karena engkau ilmu menjangkau yang gaib, kudrah kuasamu di atas segala makhluk, hidupkanlah aku. Jika menurut ilmu yang menjangkau segala kegaiban itu, hidup itu bagus untuk, dan engkau juga kuasa untuk memperpanjang, memperlama hidupmu. Watawaffani, wafatkan aku. Idza alimta wafata khairan, wafatkan aku, matikan aku. Jika wafat itu menurut ilmu ya Allah yang menjangkau segala kegaiban, bagus untuk, dan engkau juga kuasa untuk mematikan, karena engkau maha memati, menghidupkan dan maha memati. Itu doa. Itu doa. Kan sini bahasa dua sifat Allah, ilmu je, kudrah. Di Nabi Ibrahim bahasa dua nama Allah, Sami', Sami' si Ali. Itu contoh, segala contoh supaya nanti juga dari yang puan, yang puan, pulau. Nanti juga dari yang puan, yang puan ke bawah. Coba lawan itu juga dari yang puan ke bawah. Pecah bukan ini. Ama tahu betul yang puan pecah. Pertama pilih. Satu, bertawassul dengan nama Allah, dituntut kita untuk mengetahui nama Allah dan sifat-sifat Allah, bukan hanya menghafal, bukan hanya memajang di dia, bukan hanya memampangkan di jalan-jalan, bukan, tak boleh, bukan hanya itu. Sebab kalau hanya dipampang-pampang saja, disangkui-sangkui saja, ada bisa masuk ke situ. So harus tahu nama Allah yang cocok ya.
Permintaan itu, dan permintaan itu di mana sesuai dengan Allah. Kata kau kan? Tadi aku itu di mana? Selesai kan gitu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.